Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raihan Sukti Ramadan dengan NPM 21104071051 akan menjelaskan tentang kapasitor. Pengertian kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Bahan penyusun kapasitor yaitu ada dua keping atau dua lembaran penghantar listrik yang dipisahkan menggunakan isolator listrik berupa bahan dielektrik. Masing-masing keping atau lembaran penghantar listrik diberi muatan listrik dalam jumlah yang sama, tetapi berlainan jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Secara keseluruhan, kapasitor sesungguhnya bermuatan netral. Kapasitor dapat dibedakan berdasarkan bahan dielektrik yang digunakan menjadi kapasitor nika, kapasitor kertas, kapasitor keramik, kapasitor elektrolit, dan kapasitor udara. Berdasarkan jenis kutub atau polar, kapasitor dibedakan menjadi kapasitor terkutub atau polar dan kapasitor tak terkutub atau disebut non-polar. Kapasitor digunakan pada rangkaian listrik sebagai penyimpan muatan listrik atau energi listrik dan sebagai pengaman dari kegagalan listrik pada rangkaian listrik yang memiliki kumparan. Selain itu, kapasitor juga digunakan pada bagian mengatur panjang gelombang sinyal pada pesawat radio. Kondensator memiliki satuan yang disebut farad, diperoleh dari nama penemunya, yaitu Michael Faraday. Fungsi kapasitor. Fungsi kapasitor dalam rangkaian elektronika sebagai berikut, yaitu yang pertama sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik, yang kedua sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC atau alternating current, lalu sebagai isolator yang menghambat arus DC atau direct current, ya, ada juga sebagai filter dalam rangkaian power supply sebagai satu daya, lalu sebagai kopling dan sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian osilator, lalu sebagai penggeser fasa dan sebagai pemilih gelombang frekuensi. Ada beberapa kegunaan kapasitor, diantaranya yaitu sensor kapasitif. Sensor kapasitif adalah sensor elektronika yang menghasilkan elektrostatik dengan berdasarkan prinsip kerja kapasitor. Sensor kapasitif digunakan untuk mengetahui keberadaan benda logam dan benda non-logam menggunakan saklar jarak kapasitif. Lalu ada yang kedua yaitu pengaman penyuara kuping. Kapasitor digunakan sebagai pengaman pada penyuara kuping sederhana. Pengaman dilakukan dengan menahan arus arah yang masuk ke penyuara kuping. Arus searah dapat merusak penyuara kuping. Dengan adanya kapasitor ini, sinyal arus bolak-balik dapat didengar sebagai suara meski berasal dari perubahan kekuatan medan magnet dan frekuensi yang agak tinggi. Lalu yang ketiga yaitu ada sirkuit terpadu CMOS. Kapasitor merupakan salah satu komponen pasif yang digunakan pada sirkuit ini, yaitu sirkuit terpadu CMOS. Lalu ada motor saklar reluktansi. Motor listrik dengan saklar reluktansi menghasilkan ria arus listrik yang besar pada masukan pencatu daya arus arah. Ini disebabkan oleh proses pengembalian energi pada medan mati. Lalu di sini adalah jenis-jenis kapasitor. Bisa dilihat pada ada gambar dan namanya. Yang pertama itu kapasitor keramik. Seperti ini gambarnya. Kapasitor keramik ini tidak memiliki arah atau polaritas, jadi dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronika. Lalu yang kedua ada kapasitor polyester. Kapasitor polyester ini kapasitor yang isolatornya terbuat dari polyester berbentuk segi empat. Jadi kapasitor polyester ini dapat dipasang terbalik dalam rangkaian elektronika atau tidak memiliki polaritas arah. Lalu yang ketiga ada kapasitor kertas. Kapasitor kertas ini adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari kertas dan umumnya nilai kapasitor kertas berkisar di antara 300 pf sampai 4 UV. Kapasitor kertas tidak memiliki polaritas arah atau dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronika.
Lalu yang keempat yaitu ada kapasitor mika. Kapasitor mika seperti ini bentuknya, dan kapasitor mika ini bahannya isolator yang terbuat dari bahan mika. Nilai kapasitor mika ini pada umumnya berkisar antara 50 pF sampai 0,02 UV. Kapasitor mika juga dapat dipasang bolak-balik karena tidak memiliki polaritas arah. Dapat dilihat pada gambar simbol dari kapasitor keramik, kapasitor polyester, kapasitor kertas, dan kapasitor mika memiliki simbol yang seperti ini. Lalu yang kelima ada kapasitor elektrolit. Kapasitor yang berbahan isolator terbuat dari bahan elektrolit dan juga berbentuk tabung. Seperti ini bentuk tabung dan memiliki simbol seperti ini, teman-teman. Lalu ada kapasitor tantalum. Kapasitor tantalum juga memiliki polaritas arah positif dan negatif seperti halnya kapasitor elektrolit. Dari bahan isolatornya juga dapat juga berasal dari elektrolit juga. Disebut dengan kapasitor tantalum karena kapasitor ini memakai bahan logam tantalum sebagai terminal anodanya. Kapasitor tantalum dapat beroperasi pada suhu yang lebih tinggi dibanding dengan tipe kapasitor elektrolit lainnya dan juga memiliki kapasitansi yang besar tetapi dapat dikemas dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, bisa dilihat seperti ini gambarnya dan simbolnya seperti ini. Lalu ada kapasitor variabel atau ARCO, disingkat ARCO atau variabel kondensator, terbuat dari logam dengan ukuran yang lebih besar dan pada umumnya digunakan untuk memilih gelombang frekuensi pada rangkaian radio atau digabungkan dengan spool antena dan spool osilator. Nilai kapasitor Varco berkisar antara 100 pF sampai 500 pF. Lalu ada Rimmer, adalah jenis kapasitor variabel yang memiliki bentuk lebih kecil sehingga memerlukan alat obeng untuk memutar poros pengaturnya. Rimmer ini terbuat dari dua logam plat yang dipisahkan oleh selembar mika dan juga terdapat sebuah skru yang mengatur jarak kedua plat logam tersebut sehingga nilai kapasitasnya menjadi berubah. Dapat dilihat simbol dari kapasitor Varco dan kapasitor Rimmer seperti ini. Lalu bahan penyusun dari kapasitor yaitu ada dua keping atau dua lembaran pengantar listrik yang dipisahkan menggunakan isolator listrik yang berupa bahan dielektrik. Masing-masing keping atau lembar pengantar listrik yang diberi muatan listrik dalam jumlah yang sama tetapi berlainan jenis. Secara keseluruhan kapasitor sesungguhnya bermuatan netral. Di sini ada beberapa macam rumus kapasitor. Rumus yang pertama yaitu rumus besar nilai kapasitansi, yaitu C sama dengan permeabilitas bahan penyekat dikali luas plat sejajar dibagi jarak dua plat. Lalu ada rumus beda potensial Q1 sama dengan Q2 yaitu Q1 dan Q2 itu adalah beda potensial kapasitor. Lalu ada C1 V1 dan sama dengan C2 V2. Lalu yang ketiga ada rumus energi kapasitor yaitu kita lihat di gambar yang saya share screen. Lalu ada contoh soal. Yang pertama yaitu jika rangkaian dihubungkan dengan saklar S ditutup, tentukan nilai kapasitansi pengganti muatan yang disimpan dalam rangkaian, muatan yang disimpan dalam kapasitor Z, beda potensial kapasitor Z, energi yang tersimpan dalam rangkaian. Kita lihat di sini gambarnya. Lalu ini adalah pembahasannya, di mana penyelesaiannya adalah menggunakan rumus CX sama dengan CX plus C. Jadi nilai kapasitansi kapasitor mengganti sebesar 9F 1 C total sama dengan CXU plus 1 CZ mana 9P 9F. Jadi hasilnya C total adalah 4,5 F. Jadi nilai kapasitansi kapasitor yang pengganti sebesar 4,5 F. Lalu ada juga pembahasan nomor yang lain bisa dilihat. Lalu ada juga beda potensial kapasitor.
ini masih menggunakan, ini ada contoh soal yang berbeda, jadi sendiri rumusnya. Kalau ada energi yang tersimpan, ini baru dengan menggunakan rumus yang tadi ya teman-teman, menggunakan rumus energi kapasitor. Jadi kesimpulannya bahwa kapasitor atau kondensator berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik. Struktur kapasitor terdiri dari dua plat metal yang dipisahkan bahan dielektrik yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Satuan dari kapasitor C adalah farad karena diambil dari penemunya yaitu Michael de Faraday. Lalu yang kapasitor ini memiliki dua jenis yaitu kapasitor polar dan kapasitor non polar. Kapasitor dapat dirangkai seri ataupun juga paralel dengan cara perhitungan total kapasitansi yang berbeda. Kapasitansi yaitu adalah kemampuan kapasitor untuk menampung muatan elektron. Nilai kapasitas kapasitor dapat diketahui dengan dua cara. Langsung berupa, itu yang pertama langsung berupa angka yang tercetak di badan kapasitor, serta dengan cara mengidentifikasi warnanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dalam menyampaikan presentasi ini, saya mohon maaf. Dan sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.